Seorang anak terlihat ada tapi diacuhkan. Inilah kisah seorang anak terlihat ada tapi diacuhkan. Kisah seorang anak yang tak merasakan kasih sayang orang tua, yang masa kecilnya ada namun seperti tak terlihat, seakan-akan merasa di kehidupannya sepi padahal ada orang di sekitarnya. Anak itu bernama Lupi. Berumur 16 tahun, dia adalah seorang wanita. Orang tuanya bernama Yeli dan Angping. Lupi punya 5 saudara. Lupi anak keempat dari 5 bersaudara tersebut. Yang pertama, kakaknya yang perempuan bernama Yeni berumur 20 tahun. Yang kedua, kakak laki-lakinya bernama Pandu umur 19 tahun. Kakak yang ketiga perempuan bernama Lala berumur 17 tahun. Dan adiknya laki-laki bernama Doni berumur 12 tahun. Kakak-kakaknya juga melihat Lupi seakan-akan acuh tak peduli. Sedangkan adiknya Lupi, Doni, sayang sekali dengan kakak Lupi. Inilah kisah Lupi. Di pagi hari alarm berbunyi. Kring kring. Tak terasa hari sudah pagi. Lupi bangun jam 5 subuh, tak lupa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dia membereskan tempat tidur dan setiap pagi Lupi memasak air untuk papanya, kakak, dan adiknya untuk mandi pakai air hangat. Itu kegiatan rutin setiap hari Lupi. Dan menyediakan makanan untuk sarapan setiap pagi. Lupi tidak pernah mengeluh walaupun Lupi mengerjakan semuanya sendiri. Dari mencuci baju, menyetrika, mengepel, dan semuanya selalu dengan hati yang senang. Pada suatu ketika, Lupi membuat kesalahan. Dia memecahkan piring, lalu mamanya keluar langsung berteriak, "Lupi, Lupi, suara apakah itu? Awas saja ya, kalau ada yang tidak beres, tahu saja akibatnya." Lalu Lupi berkata, "Ini mama, piring yang aku cuci tadi pecah." Lalu mamanya langsung menyeret Lupi ke kamar dan mengunci pintu, kemudian bak buk, dan Lupi kesakitan. "Ampun mama, lain kali aku tidak akan seperti itu lagi." Kenapa Lupi selalu diperlakukan tidak adil oleh papa mamanya serta kakaknya? Cerita punya cerita. Lupi itu dari bayi sampai besar kelas SD, Lupi diasuh oleh nenek dan kakeknya. Dan ternyata nenek dan kakeknya sakit-sakitan dan meninggal. Akhirnya Lupi diurus dengan kedua orang tuanya. Tapi kasihan orang tuanya memperlakukan Lupi tidak seperti anak kandungnya. Karena Lupi cucu kesayangan nenek kakeknya. Apapun yang Lupi mau pasti diberikan. Contohnya saja rumah yang orang tua Lupi tempati itu adalah atas nama Lupi. Maka dari itu Lupi dipertahankan karena Lupi adalah ahli waris sampai umur 25 tahun. Dan setelah menikah baru dipindah tangankan. Tapi sebelum umur 25 tahun jikalau Lupi meninggal, maka rumah itu bisa dipindah alih waris ke mama papanya. Maka dari itu mama dan papanya ada rencana untuk melukai anak tersebut. Akan tetapi Lupi sendiri tidak tahu kalau dialah ahli waris rumah tersebut. Suatu ketika Lupi bersama teman-temannya sedang berjalan sehabis pulang ke sekolah. Ada motor yang melaju cepat mengarah ke Lupi. Seketika itu motor itu menabrak Lupi dan Lupi akhirnya terpental jauh 1 meter. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menelepon ke mama papanya Lupi. Dan pihak rumah sakit berkata bahwa anak ibu dan bapak sekarang berada di rumah sakit Wijaya karena anak ibu dan bapak kecelakaan ditabrak motor. Dan orang tuanya berkata, "Ya suster, nanti saya akan datang."
Tapi orang tuanya sudah lama ditunggu, akan tetapi tidak kunjung datang juga. Dan akhirnya Lupi mengebuskan nafasnya karena banyak mengeluarkan darah di otak. Seketika itu barulah orang tuanya hadir dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sebelum meninggal, Lupi menulis di sebuah kertas untuk kedua orang tuanya yang tulisannya berkata, "Papa, Mama, terima kasih atas kebaikan Papa dan Mama kepada Lupi yang sudah membesarkan Lupi. Lupi hanya butuh perhatian Papa dan Mama serta kakak-kakak Lupi. Kalau Lupi ada salah, mohon maaf. Jikalau selama ini Lupi ada kekurangan, mohon dimengerti. Memang Papa dan Mama orang tua kandung Lupi, tapi Lupi merasa tidak ada di mata Papa, Mama, dan kakak-kakak. Cuma adik saja yang bisa lihat Lupi. Jadi sekarang apa yang terlihat tapi diacuhkan. Lupi pamit ya Papa, Mama, kakak, dan adik. Jadi sekarang terbukti anak yang terlihat sekarang benar-benar tak terlihat dan diacuhkan."